Ya, salah satu proses dalam produksi batik tulis adalah mencanting atau menorehkan malam cair pada selembar kain putih. Biasanya sih proses ini tuh dilakukan oleh pekerja batik yang emang memiliki keahlian mencanting. Jadi pernah ngebayangin nggak kalau pekerjaan mencanting itu digantikan atau dilakukan oleh sebuah mesin? Apa jadinya ya? Bisa lebih efisienkah, lebih cepatkah, atau sama aja? Dan pertanyaan-pertanyaan itu akhirnya terjawab sudah ketika kami tim Pojok Terampil berkesempatan untuk berkunjung ke Kelurahan Pringrejo, Kota Pekalongan. Ketemu langsung dengan Lana, pencipta mesin pembatik otomatis yang akan langsung mempraktikkan cara kerja mesin tersebut kepada kami. Jujur aja sih penasaran banget karena kita kan dengar kabarnya ada mesin pembatik otomatis itu juga kan belum lama. Jadi langsung aja yuk kita masuk ke dalam, kita kulik langsung mesin pembatik otomatis made in Lana yang katanya juga sekaligus jawara teknologi tepat guna Kota Pekalongan. Apa kabar? Udah nggak sabar dong ya, pengen tahu untuk Pojok Terampil hari ini kira-kira kita mau lihat proses pembuatan apa sih? Ya, hari ini kita ada di Kelurahan Pringrejo, ketemu langsung dengan Mas Lana. Ini orang yang kemarin menggemparkan Kota Pekalongan. Duh, kenapa menggemparkan? Iya dong, karena dengan hasil kreasinya Mas Lana ini berhasil menjadi juara 1 TTG atau Teknologi Tepat Guna Kota Pekalongan dan berhak maju ke Provinsi Jawa Tengah ya untuk mengikuti lomba dengan tingkat yang lebih tinggi pastinya. Dan di sebelah saya sudah ada Mas Lana. Halo, assalamualaikum Mas Lana. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Ada kok pinter banget sih. Kok bisa punya ide untuk bikin mesin pembatik otomatis? Idenya itu dari mana? Ya, lihat YouTube. Oh, lihat di YouTube doang? Iya. Serius? Iya. Ya Allah, itulah kalau orang memanfaatkan YouTube dengan tepat. Hasilnya seperti Mas Lana, nggak cuma lihat film-film doang ya, lagu-lagu doang gitu. Mas Lana, mau melihat YouTube terus terinspirasi untuk menghasilkan atau membuat mesin pembatik otomatis. Itu dari kapan tepatnya? Kalau awal sih berarti udah 4 tahunan. Dari pertama kali. Dari mulai itu udah 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu. Udah 4 tahun yang lalu. Terus apa yang membuat Mas Lana tertarik untuk buat mesin ini, mesin pembatik otomatis ini? Ya, soalnya kan di Pekalongan juga belum ada yang buat mesin CNC sih. Satu. Ya mungkin itu juga sih. Itu aja. Jadi karena ngerasa di Pekalongan kayaknya belum ada nih yang bikin mesin pembuat otomatis kayak gini, bikin belajar dari YouTube dan voila hasilnya ada di depan mata ya. 4 tahun yang lalu. Tapi kok baru terdengar akhir-akhir ini aja ya? 4 tahun kemana aja sih? Soalnya kita soal jual biasanya luar Pekalongan. Nggak di Pekalongan. Ya banyak sih yang Pekalongan, tapi kan itu kan yang router, yang plasma. Kalau untuk mesin batik di luar pulau malah. Kita kan hari ini pengen lihat pemirsa untuk ngelihat cara kerjanya mesin pembatik otomatis ini gimana sih. Kalau ngelihat kotak gede kayak gini kan pasti ngebayangin ini gimana caranya ya mengimplementasikan atau meletakkan di kain ya, di kain. Ini bagaimana cara kerjanya. Tapi Mas Lana, sebelum kita melihat proses nanti mesin ini menggurat di atas selembar kain, pertama kali itu yang dilakukan Mas Lana apa sebelum mengoperasikan mesin ini? Biasanya kalau untuk awalan kita bentangin dulu kain, terus kita nyalain biar panasnya kan mencapai suhu 90. Oke, jadi dibentangin dulu kain morinya, terus dinyalain sampai mencapai suhu 90.
Dan ini ternyata mesin ini dioperasikan atau disambungkan ke laptop ke laptop atau ya? PC. Oke, berarti apa? Dalamnya laptop itu apa? Kalau untuk softwarenya sendiri kita pakai Max 3 umum lah, dari CNC Max 3. Kalau untuk desain gambar biasanya kita pakai Vectric Aspire. Oke. Desain gambar yang penting ya kan. Jadi mungkin sebelum ini kan fungsi dari mesin ini kan kayak canting gitu ya? Iya. Dan karena ini otomatis berarti kan menggambarnya, kalau kita pakai canting kan orang udah ngerti mau bikin apa gitu. Kalau ini gambar kan berarti harus ada desainnya. Iya. Oke, mungkin ini pertama kali harus dilakukan oleh Mas Lana adalah membuat desainnya dulu. Membuat desain. Pakai laptop ini. Pakai laptop ini juga. Pakai aplikasi apa tadi desainnya? Vectric Aspire ya, pakai Corel juga bisa, tapi harus Aspire-nya harus ikut. Soalnya kan untuk pembuatan G-code di Corel nggak ada. Berarti paling gampang Mas Lana pakai apa biasanya? Pakai Aspire. Pakai Aspire. Oke. Pakai Aspire. Oh iya, oke. Jadi mungkin bisa desain dulu deh Mas. Pertama kali kan ini langkah awal yang dilakukan oleh Mas Lana adalah mendesain dulu kira-kira gambar apa nih atau motif apa yang akan diterapkan di kain itu ya. Iya. Ini apa nih? Megamendung? Megamendung. Megamendung. Oke, ini bikin desain Megamendung dulu. Ini motif-motif batik yang memang udah legend banget ya. Ini dibikin Megamendung dulu desainnya. Pakai Aspire, ini aplikasi khusus, bisa pakai Corel juga. Corel bisa. Tapi paling gampang pakai ini ya. Aspire. Ini dia pemirsa penampakan dari mesin pembatik otomatis yang bikin banyak orang kagum, termasuk kami dong. Secara fisiknya sih nggak kelihatan high-tech ya, tapi ternyata memiliki fungsi yang useful banget dan banyak juga. Dioperasikan melalui sebuah laptop, alat ini mampu menghemat waktu proses pembatikan dari 3-4 hari menjadi hanya 1 hari aja. Terus proses pengerjaan desain motif atau coraknya itu juga cepet banget ketika menggunakan aplikasi di laptop. Cuma butuh waktu kurang lebih 15 jaman lah ya untuk desain yang paling rumit. Kalau yang desainnya gampang-gampang yang paling sekitar 5 jam rampung. Bandingin nih kalau kita bikin sketsa desain secara manual yang bahkan bisa ngabisin waktu tuh sampai berhari-hari. Jadi efisien banget kan? Oke, dilanjutin lagi ya, masih di pojok terampil. Semakin asik banget di pojok terampil hari ini bersama dengan Mas Lana dengan bagaimana cara kerja mesin pembatik otomatis. Ini tadi kan sudah bikin desainnya ya melalui aplikasi Aspire, dan ini berarti sudah ada kayak simulasinya gitu. Ada. Ini simulasi kayak gini tuh gunanya buat apa, Mas? Ya kan kita tahu pergerakan mesinnya kan udah kelihatan. Seperti itu ya. Ini udah rampung. Kalau real time-nya sih biasanya cuma 1 hari ya, 1 hari kalau untuk yang panjang. Wah, karena ini dibentangkan atau nanti akan mengisi kain dengan lebar standar berapa? Panjang lebar? Biasanya 115 kali 26. 115 kali 26 itu biasanya seperti itu. Karena memang desain itu nggak cuma motifnya aja, juga dipasi dengan kain-kain standar yang akan diisi dengan gambar itu. Baik, setelah ini apa Mas langkah selanjutnya? Setelah ini di save, dijadiin G-code. Dijadiin? File G-code. Oh, file. File G-code. Oke. Bisa dibaca. Softwarenya mesin Max 3. Nah ini. Max 3. Kenapa pakai Max 3? Emang untuk mesin CNC yang support ya? Support Max 3. Oke. Berarti langkah ini udah langkah ini ya, apa namanya? Tahapan pastinya seperti itu. Iya. Oke, itu kalau nguploadnya nggak butuh waktu lama dong? Enggak, langsung. Ini. Langsung aja, oke.
Udah diupload, itu berarti mesin ini sudah siap digunakan? Siap. Sudah siap digunakan. Oke. Ini berarti karena mesinnya sudah siap digunakan, tinggal dibentangin kain aja dong? Oke, yuk sekarang kita membentangkan kain untuk nanti digambar pakai mesin ini, yuk. Oke, sekarang proses pembentangan kain mori. Iya. Kain mori ya? Iya, mori. Nah, jenis apa nih kainnya? Kain primis. Prima atau primis? Primis. Ini sekarang sudah bersama Pak Fatur juga. Pak Fatur ini partnernya Mas Lana ya, sekaligus marketing handal. Karena Pak Fatur ini yang menjajakan atau memasarkan mesin ini ke luar Jawa ya Pak. Nanti ngobrol-ngobrol sama Pak Fatur juga. Ini lagi proses, jadi benar-benar harus manteng gitu ya? Karena kalau enggak bisa apa? Hasilnya kurang maksimal, jadi harus manteng. Jadi diiketin. Karena di sini benar-benar kita akan melihat bagaimana mesin ini memberikan motif pada kain putih. Motifnya itu cuman modelnya ngelowong gitu ya? Iya, ngelowong. Ngelowong persis karena cara kerja ini kan kayak canting kan, baik itu canting tulis yang harus ditiup dulu maupun canting cap gitu. Dan ini nanti akan diisi dengan malam. Terus paten ya. Dan diingat Mas Lana dan Pak Fatur ini nggak bikin batik ya pemirsa, tapi bikin mesinnya, mesin pembatik otomatisnya. Tapi karena kita juga pengen tahu dong cara kerjanya itu gimana, jadi harus dikasih contoh di sini. Oh seperti ini. Jadi untuk pemirsa mungkin yang tertarik ingin juga membuat batik dengan mesin ini, bisa beli ya? Iya. Bisa beli langsung ke sini gitu. Kalau beli batiknya di sini nggak bakal dilayanin dong, karena nggak bikin batik juga. Ini udah dipantengin aja. Oke, udah manteng kurang lebih seperti ini ya pemirsa, nih harus bener-bener manteng biar nanti mesin ini akan menggambar dengan bagus gitu, jangan sampai longgar gitu. Oke, berarti udah ya, udah kainnya udah dipantengin, tinggal di aplikasiin aja ininya. Betul. Sama pemanas. Oh dipanasin, iya harus dipanasin dulu. Dipanasin berapa lama nih? Kira-kira 10 menitan lah. Oke, ini nunggu panas. Dan bulat-bulat itu kan biasa diisi malam ya? Iya, ini. Malam, bukan malam. Iya, malamnya ini. Kasih malam. Jadi semalam apa itu yang dimasukin? Malam. namanya lilin. Itu kan ada kadang yang warna hitam pekat gitu, ada yang coklat tua. Oh, ini kurang bagus. Kalau ini malam yang bagus nih. Dan apakah ngisinya harus malam yang itu atau malam sembarang bisa diisiin di situ? Ya sebenarnya bisa malam yang, tapi kan hasilnya nanti kurang maksimal. Jadi masukan nih kalau Anda pengguna mesin pembatik otomatis ini silakan menggunakan malam yang terbagus aja biar hasilnya maksimal. Ini malamnya seperti ini. Dimasukin ke situ biar malamnya jadi cair. Alat ini ternyata juga mampu menghemat penggunaan malam atau lilin batik yang wajib banget digunakan dalam proses pembuatan batik, baik itu batik tulis maupun batik cap. Kenapa irit? Ya karena nyaris nggak akan ada malam yang terbuang percuma. Terus untuk ketembusan malam nih juga lebih terjaga ketebalannya. Biasanya kalau menggunakan alat ini sekitar 0,21 mm. Sedangkan untuk pembatikan manual ketembusan mencapai 0,11 mm. Selisihnya agak tebal nih. Dan kurang lengkap apalagi coba? Soalnya mesin pembatik otomatis ini ternyata dilengkapi juga dengan mekanisme pergantian canting untuk memudahkan pergantian canting sesuai kebutuhan proses pembatikan yang sedang berjalan. Kadang kan dibutuhin canting yang berbeda-beda ukuran gitu kan, sesuai dengan apa yang kita butuhin. Ditunggu kurang lebih sampai malamnya cair. Itu udah keluar asap itu. Nah nanti kalau udah malamnya cair, itu akan di play dan nanti akan berjalan sendiri. Kita zerokan dulu di titik 0. Di apa? Di zerokan dulu, di netralkan dulu di titik 0. Hati-hati ya, ini penting banget. Ini kan sama sekali kayak saya pun, wah ini sesuatu yang baru banget gitu kan. Kalau ada orang misalnya beli itu benar-benar nanti akan dipantau gitu kan, diajarin, dipantau sampai benar-benar mereka bisa lancar mengoperasikan gitu atau. Nah ini udah jalan. Untuk operatornya bisa. Oh diajari saya bisa privat, gratis, include ya.
Oke, ini sudah mulai jalan, sudah mulai panas. Kita akan melihat proses penggambaran kain ini dengan mesin pembatik otomatis. Tetap di pojok terampil. Oke deh, ini udah panas ya. Dilanjutin lagi, masih di pojok terampil. Ini malamnya udah cair, berarti tinggal di play aja. Tinggal di start. Di play ke WinM. Di start aja, ini udah. Ini berarti mengaplikasikan desain tadi Mega Mendung ya, yang dibuat sama Mas Lana. Ini Pak Fatur akan menjelaskan. Berarti butuh waktu berapa lama nih Pak? Kalau pakai mesin ini untuk kain yang 2 meter ya, itu 1 hari bisa jadi. Kalau manual biasanya berapa hari Kalau ya? manual ya 2 sampai 3 hari. Ini kan mesin ya, walaupun ini fungsinya hampir mirip dengan batik tulis ya, atau cat gitu. Ini bisa disebut batik tulis nggak sih? Ya, kalau kami tetap menyebutnya batik tulis, karena ada dengan malam, dengan canting itu kalau pakai itu kan pakai canting. Nah, bukan yang batik seperti printing ya, yang pabrikan gitu enggak ya. Jadi tetap aja ini walaupun ada alat bantunya, tetap namanya adalah batik tulis karena tahapannya persis sama. Ya, sama dengan batik. Jadi tahapannya adalah ketika paling pentingnya di sini ya, tugas utamanya mesin ini adalah membuat pola. Atau gambar gitu kan. Nah, berarti setelah semuanya selesai, misalnya setelah semuanya tergambar di sini, itu langkahnya sama dong kayak batik-batik lain ya? Seperti ada umumnya. Diwarnain gitu. Nah, dilorot ya, dilorot di banyu. Sama, udah itu berarti udah dikerjakan orang gitu ya? Masih mengerjakan orang. Mesinnya udah selesai di situ, gambar aja gini. Ada kan jenis motif yang satu pengusaha ini misalnya nih, satu brand batik ini itu motifnya ribet banget atau rumit banget. Ini semuanya bisa diatur seperti itu? Bisa, tapi tetap kalau yang mungkin lebih rumit ya, nah itu pakai kombinasi. Artinya dengan ada titiknya itu tetap pakai tangan. Nah, selama proses pembatikan, kain diletakkan pada satu bingkai selama proses tersebut berlangsung untuk menjaga posisi agar stretch gitu, manteng, dan kualitas hasil pembatikannya juga bagus. Intinya pokoknya gini deh, mesin pembatik otomatis buatan Galeri Lana Putra ini mampu menghasilkan waktu yang lebih cepat, yang otomatis juga menghasilkan produk yang lebih banyak dong, terus juga presisi, dan yang penting tetap mempertahankan nilai seni batiknya. Ini sangat membantu nih, karena kita tahu SDM sekarang, apalagi batik tulis itu kan semakin orangnya semakin langka. Semakin langka. Kalaupun ada, udah usianya sudah tua-tua gitu. Anak-anak muda nggak mau deh yang namanya mereka usaha di batik. Kalau usaha batiknya mungkin mau banyak terusin, tapi pekerja untuk jadi seorang yang nulis batiknya, pekerja batiknya itu yang langka. Jadi dengan alat ini salah satu solusi mungkin seperti itu ya. Membantu. Mas Lana bikin itu karena itu juga kali ya? Untuk mengantisipasi kalau nanti para pekerja batik itu sudah nggak ada. Ini biasanya kalau pesan butuh waktu berapa lama untuk dikirim jadinya gitu? Kalau untuk 1 unit biasanya 1 bulan. 1 unit 1 bulan ya? Ya, namanya juga butuh ini ya. Dan ini digarap bareng-bareng dong pastinya, apa cuma Mas Lana dan Pak Fatur aja nih? Iya. Oh, cuman berdua aja nih? Wah, luar biasa. Benar juga kalau untuk ramah lingkungan, di mesin ini ramah lingkungan. Nggak ada asapnya.
Betul. Tidak menimbulkan bising, berisik tetangga. Oke. Ini sport banget ya. Iya. Mau nanya satu pertanyaan lagi. Ini umurnya berapa? Kan biasanya kalau sesuatu itu ada umurnya kan. Kalau cap batik itu ada umurnya juga. Kalau untuk mesin ini umurnya berapa? Tergantung perawatan juga. Mungkin bisa di-spill untuk perawatannya bagaimana? Kalau perawatan cukup dikasih pelumas. Dikasih pelumas aja ya? Pelumas sama ini misalkan putus ya ganti. Oke, sesederhana itu. Ya, coba dikasih mungkin pelumas yang aja. mungkin lebih cepat ini ya canting. Oke. Mata aja. Bisa juga diganti. Nanti untuk nanti kan antara Kecil sama yang itu kan. lebih ada ya? lebih Tergantung terset, kebutuhan, ya. butuh gede kecilnya gitu ya. Terus ini kan pakai, aku lihat tadi untuk jembrengin kain itu harus pakai ini. Ada nggak sih alat lain atau jenis lain gitu yang lebih gampang misalnya? Kalau untuk mesin batik biasanya kita kasih roll. Iya. Ini kan sebenarnya kan bukan mesin batik. Oh, ini contohnya aja ya buat kasih lihat. Oh, ini buat plasma. Apa itu? Cutting. Apa? Plasma cutting untuk mengcutting plat-plat besi itu buat pagar-pagar. Oh, jadi ini berfungsi juga buat gitu ya? Iya. Oh, iya, ini dialihfungsikan sementara ini untuk bikin motif batik ya. Ini sebenarnya buat plasma. Kalau untuk motif batiknya sendiri atau mesin pembatik otomatis sendiri biasanya ada rollnya ya. Ada rollnya, jadi nggak ribet kayak tadi pakai strapless gitu. Oke, paling nggak sudah terbuka. Oh, seperti itu cara kerja dari mesin pembatik otomatis buatan Mas Lana dan Pak Fatur. Jadi sekali lagi untuk Anda mungkin yang sedang menyaksikan program ini dan tertarik untuk membeli ya. membeli, bisa gimana caranya Pak? Ya kontak person gue. Nanti ada kontak personnya, jadi silakan bisa menghubungi kontak person tersebut, bisa pesan terserah untuk motifnya seperti apa, semuanya dilayani kok. Ya pemirsa, demikian ya untuk pojok terampil hari ini. Terima kasih Mas Lana, terima kasih Mas Fatur sama-sama. sudah menyempatkan waktu untuk mau kita ganggu. Semoga juara satu tingkat provinsi mudah-mudahan bisa melangkah ke tingkat yang lebih tinggi lagi nasional dan bisa jadi produk yang sangat menginspirasi. Kebanggaan Kota Pekalongan. Kebanggaan Kota Pekalongan. Demikian saya Ahmad, ketemu lagi dengan narasumber yang berbeda, dengan produk yang berbeda. Sampai jumpa.